Kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita bersyukur kepadanya atas segenap limpahan nikmat dan taufiknya. Kembali kita bisa hadir dalam majelis yang mubarak ini di pagi hari yang berbahagia. Yakni kita akan lanjutkan pembahasan kita dari pembahasan kitab Thulathiyat Nabawiyah atau Syarah 120 hadis Nabi, hadis Thulathi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang pagi hari ini kita sampai pada Al-Thulathiyah Al-Thamina Ashar, Thulathiyah yang ke-18. Betul boleh? Yang nomor 18. Apalah 17 Bu? 18 ya? Iya, tentang 3 wasiat bagi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, yaitu hadis an Mu'adz bin Jabalin, hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, annahu arada safaran, bahwasanya dia ingin safar. Faqala, lalu dia berkata, ya Nabi Allah, ausini, wahai Nabi Allah, berikanlah wasiat kepada saya. Jadi Mu'adz bin Jabal minta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diberikan wasiat saat beliau hendak safar. Qala, maka Nabi bersabda, u'budillaha, sembahlah Allah, la tusyrik bihi syai'ah, jangan kau sekutukan dia dengan sesuatu pun. Qala, lalu Mu'adz bin Jabal bertanya lagi, ya Nabi Allah, zidni, wahai Nabinya Allah, tambahkanlah kepada saya wasiat Anda. Qala, idza asa'ta fa ahsin. Lalu Nabi bersabda, idza asa'ta, jika kamu berbuat buruk, maka fa ahsin, maka berbuat baiklah. Qala, lalu dia berkata lagi, ya Rasulullah, zidni, wahai Rasulullah, tambahkanlah untuk saya wasiat Anda. Qala, maka Nabi bersabda, istaqim, istiqamahlah, wal yuhsin khuluqak, dan hendaknya engkau memperbagusi akhlakmu. Akhrajahu Ibnu Hibban fi sahihi, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala, ya tidaklah satu wasiat itu disampaikan, melainkan wasiat itu adalah perkara yang sangat penting. Jadi isi daripada wasiat itu adalah perkara yang sangat penting. Penting nomor 1 dari sisi isinya, nomor 2 dari sisi siapa yang memberikan wasiat. Dari sisi isinya, tadi itu isinya ada 3. Mentauhidkan Allah, tidak mensekutukan Allah, membalas atau melakukan kebaikan agar keburukan-keburukan yang dilakukan itu terhapus, dan yang ketiga adalah memperbagusi akhlak. Itu dari sisi isi
wasiat yang disampaikan. Lalu dari sisi siapa yang memberi wasiat, maka yang memberi wasiat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan bisa menilai satu wasiat itu bisa dilihat dari siapa yang memberikan wasiat. Kalau yang memberikan wasiat adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik, manusia yang paling bertakwa, manusia yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti wasiatnya adalah wasiat yang bisa kita jadikan sebagai pegangan dalam kehidupan. Bahkan itu adalah petunjuk, irsyad dan hidayah, petunjuk yang Nabi SAW berikan kepada kita umatnya agar kita berjalan di jalan yang benar, agar kita tidak menyimpang dan tersesat dari jalan yang lurus, agar kita bisa masuk ke dalam surganya Allah dan terhindar dari azab api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sama sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Dan akan kita dapati bahwasanya sebagian manusia yang mereka tidak memiliki atau tidak berdiri di atas ilmu dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang tatkala mereka memberikan wasiat, wasiatnya wasiat yang salah, bertentangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertentangan dengan Al-Qur'an, karena faktor kebodohan dia, karena faktor ketidaktaatan atau faktor ketidaktakutan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang misalkan memberikan wasiat, kalau aku mati ya maka rumahku ini adalah miliknya si fulan, misalkan begitu ya. Ya, rumahku ini adalah miliknya si fulan, atau berikan kepada si fulan hak waris misalkan. Padahal si fulan adalah anak angkat. Gitu ya. Yang anak angkat itu tidak boleh mendapatkan apa? Warisan, ya. Jadi memberikan wasiat yang tidak sesuai dengan apa syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Atau dia memberikan wasiat, kalau aku mati gitu ya, tolong aku dikubur tempun Ibu. Dikubur tempun Ibu. Kalau wasiat, aku kalau mati minta dikubur tempun Ibu. Iya, aku tolong ya, aku mati kubur jajaran sampai mbahmu, misalkan gitu ya. Misalkan semacam itu. Wasiat seperti itu boleh nggak Bu? Minta kalau mati dijajar di kuburan sini gitu ya. Pengen dikumpulkan begitu. Kira-kira boleh nggak wasiat seperti itu Bu? Boleh nggak Bu? Ya boleh-boleh saja kan gitu ya. Cuman kan permasalahannya terus kate lapo. Ya, permasalahannya mau ngapain kan seperti itu. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Ya, jangan samakan dengan wasiatnya Abu Bakar, jangan samakan dengan wasiatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, karena memang mereka adalah orang-orang spesial, orang-orang khusus yang mereka minta wasiatnya dikubur di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka memang sahabat ya, hayyan wa mayyitan. Sama sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Jadi ini wasiat, yang jelas wasiat adalah perkara yang sangat penting untuk kemudian dilaksanakan dan dipraktekkan. Qala al-muallif hadhihi al-wasiyah an-nabawiyyah li Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, wasiat nabawiyah bagi Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu ishtamalat ala salasati umurin. Ini mencakup 3 perkara. Man dhafara biha, barang siapa yang sukses beruntung dengannya, nala khairai ad-dunya wal akhirah, maka dia akan mendapatkan 2 kebaikan sekaligus, yaitu kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Jadi siapa ya yang beruntung dengannya, maksudnya beruntung itu dia mampu mempraktekkan 3 wasiat ini,
maka dia akan mendapatkan meraih dua keberuntungan. Keberuntungan dunia dan keberuntungan di akhirat. Apa isi wasiatnya? Al-wasiyatul ula fi hadzal hadis. Wasiat pertama di dalam hadis ini adalah ubudillah wa la tusyriku bihi syai'a. Ubudillah wa la tusyrik bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan kamu mensekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ini wasiat yang paling pokok, yakni mentauhidkan Allah dan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah jalan keselamatan. Seseorang itu nanti pada hari kiamat akan diselamatkan dari azab api nerakanya Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak berbuat syirik, mati dalam keadaan tidak melakukan kesyirikan, maka dia dijamin selamat dari api neraka. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya telah memberikan apa? Memberikan jaminan, ya. Man syahida alla ilaha illallah wa anni rasulullah wa anna Isa abduhu wa rasuluhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Barang siapa bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan Nabi Isa itu adalah hamba dan utusan Allah, surga adalah hak, neraka adalah hak. Apa kata Allah? Apa kata Nabi? Adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Maka Allah akan masukkan ke dalam surga betapapun amal yang dia kerjakan. Nah, ini keutamaan tauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan bertauhid dan tidak dalam keadaan melakukan kesyirikan. Maka ini adalah keberuntungan. Ya, ini adalah kesuksesan yang sesungguhnya, di mana mereka yang beriman pasti selamat dari neraka. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah menjelaskan tentang kondisi atau keadaan orang yang paling akhir keluar dari neraka dan orang yang paling akhir masuk surga. Siapa dia? Yani orang yang Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya akhriju, berfirman kepada para malaikat nanti pada hari kiamat, akhriju minan nar man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min iman. Keluarkan dari api neraka orang yang di dalam hatinya hanya ada seberat biji zarrah keimanan. Imannya cawili, imannya kawacil begitu nih. Jadi sampai diibaratkan seberat biji zarrah. Apa itu zarrah? Apa Bu zarrah itu Bu? Nah Bu, biji sawi. Apa namanya, zaman dulu anggapannya yang paling cilik napa? Biji sawi kan begitu nggih. Nah, dzarrah itu adalah misalkan sesuatu yang berterbangan yang kita bisa melihatnya saat ada cahaya matahari masuk melalui angin-angin rumah misalkan. Kan ada seberkas cahaya masuk, lalu kan ada yang berterbangan begitu nggih. Itu namanya dzarrah. Bisa dipegang, Bu? Bisa Bu megang Bu? Nah, bisa saking kecilnya begitu nih. Kalau tangan kita ingin mengambil dia, maka dia akan semburat bertebaran kemana-mana. Saking kecilnya, saking ringannya. Itu namanya dzarrah. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala dengan segenap rahmatnya akan keluarkan nih orang-orang yang imannya seringan itu di dalam diri mereka, tapi mereka memang beriman. Ya mungkin dia banyak melakukan dosa-dosa besar, dia lakukan banyaklah dosa-dosanya. Ya, barangkali dia termasuk golongan orang yang tidak begitu perhatian dengan perintah-perintah Allah, tidak mereka jalankan dengan sebenarnya. Barangkali juga mereka adalah orang-orang yang sering melanggar larangan-larangan Allah, berdurhaka ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan modal iman, ternyata Allah Subhanahu wa taala berkehendak mengeluarkan mereka dari neraka, sekalipun mereka adalah orang yang paling akhir keluar dari neraka, sehingga menjadi orang yang paling akhir masuk surga. Karena sebab rahmat Allah, ya, yang rahmatnya Allah ini didapat sebab keimanan yang ada dalam dada-dada mereka, sekalipun hanya seringan dzarrah.
Berkata mu'alif, wali ma'ahadil wasiyati thalath waqafatin. Dan aku bersama dengan wasiat ini memiliki beberapa perhentian atau beberapa sikap. Al-ula, yang pertama, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam Mu'adzan bi'ibadatillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah Mu'adz untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhiyal illah, inilah alasan allati min ajriya, yang karenanya aujadallahu al-khalqa, Allah adakan, menjadikan makhluk itu jadi ada, yaitu untuk ibadah kepada Allah. Ini adalah fungsi kita, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadirkan di permukaan bumi ini. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada aku. Wa ya ismun jami'un likulli ma yuhibbu Allah wa yardah. Dan ibadah itu adalah isim jami', isim yang mengumpulkan likulli ma yuhibbu Allah, bagi setiap perkara yang Allah cintai, wa yardau, dan bagi setiap perkara yang Allah ridhai. Berupa apa? Minal aqwali, perkataan, wal af'ali, dan perbuatan, al-zahirati wal batinati, yang zahir maupun yang batin. Jadi ini tujuan kita hidup di permukaan bumi ini. Nah, ini yang membedakan antara kita dengan kambing. Ini yang membedakan antara kita dengan sapi dan hewan-hewan ternak yang lain yang silakan diabsen sendiri. Ini membedakan antara kita dengan mereka. Yang membedakan antara kita dengan mereka apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan antara kita dengan mereka adalah rukuk dan sujud kita. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Sekalipun Allah Subhanahu wa taala juga memberitahu kepada kita bahwasannya setiap makhluk mereka juga bertasbih, bertahmid, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Namun selain daripada manusia, bangsa manusia dan juga bangsa jin, maka ketaatan dan ketundukan mereka selain manusia dan bangsa jin itu adalah ketundukan kauni. Gitu ya. Mereka itu diciptakan demikian. Tapi kalau manusia dan jin itu ikhtiyari. Tunduknya adalah tunduk ikhtiyari, sesuai dengan pilihan mereka. Nah, inilah yang membedakan. Sehingga manusia dengan ketaatan dan ketundukan ikhtiyarinya, maka Allah memberikan balasan kepada mereka. Namun makhluk lain selain bangsa jin dan manusia, mereka tunduk kepada Allah itu, mereka bertasbih, bertahmid kepada Allah itu kauni, bukan ikhtiyari, sehingga tidak ada pahala bagi mereka dan juga tidak ada dosa bagi mereka. Sama sekalian rahimani rahmakumullahu ta'ala. Nah, kita manusia diciptakan untuk tunduk kepada Allah secara ikhtiyari, secara pilihan kita dan kesadaran kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia, jin dan manusia berhak mendapatkan surga tatkala mereka tunduk patuh kepada Allah, dan terancam dengan neraka tatkala mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min rasulin arsalahu Allah, dan tidak ada di antara seorang rasul pun yang Allah utus illa amara qaumahu bi ibadatillahi, melainkan dia perintahkan kaumnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap rasul semuanya merintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, setiap rasul. Tidak ada inti perintah mereka atau inti dakwah mereka adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Walamma kanat ibadatullah la tasihhu wa la tuqbalu, dan tatkala ibadah kepada Allah tidak sah dan tidak akan diterima illa idza nazzahal insanu nafsahu anisyirki, kecuali jika manusia itu mensucikan dirinya dari kesyirikan. Nah, ini baru ibadahnya sah, baru kemudian ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau bebas dari kesyirikan. Kalau tidak bebas dari kesyirikan, sama sekali rahmani rahmakumullahu taala, maka ibadahnya tidak sah, ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Apakah itu syirik kecil sehingga membatalkan amal yang sedang dia kerjakan, ataukah itu syirik besar yang membatalkan seluruh amal yang pernah dia kerjakan? Kalau dia melakukan kesyirikan dengan syirik besar, ya. Wa aslama qalbahu lillah, dan kecuali jika dia pasrahkan hatinya kepada Allah, wa akhlasad dina kullahu lahu, dan memurnikan agama semuanya hanya untuk Allah, maka thannan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bin nahyi anisyirki, maka Nabi menggandakannya dengan larangan dari syirik, ya. Diperintahkan untuk bertauhid, kemudian dilarang dari berbuat syirik. Kenapa? Karena syirik merusak tauhid, karena syirik merusak ibadah, begitu ya. Jadi syirik, dalam pembahasan syirik kita sudah paham syirik ada dua. Syirik apa, Bu? Asghar sama akbar. Yang asghar itu membatalkan amal yang sedang dikerjakan, seperti orang riya sum'ah. Dia beribadah kepada Allah, pengen dilihat oleh manusia, pengen didengar oleh manusia, maka amal yang sedang dia kerjakan batal. Batal dalam arti batal pahalanya, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun tidak batal perbuatannya. Salatnya tidak batal, tapi nggak dapat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang baca Al-Qur'an misalkan, ya pengen dipuji oleh manusia, oh Al-Qur'an ini enak mak, lagune enak suarane, misalkan seperti itu. Pengen dipuji oleh manusia, maka dia tidak dapat pahala dari membaca Al-Qur'annya, justru dapat dosa syirik kecil, dosa riya. Jadi orang yang melakukan riya bukan hanya sekedar enggak dapat pahala dari amal yang dia kerjakan, tapi dia mendapatkan dosa karena sebab riya yang menyertai ibadah yang dia kerjakan. Makanya Nabi SAW langsung double merintah, ya, ubudillah, sembahlah Allah, beribadah kepada Allah. Lalu ingat, jangan mensekutukan Allah, jangan berbuat syirik dalam beribadah, karena syirik itu akan menghabiskan ibadah yang dikerjakan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan kalian mensekutukan Dia dengan sesuatu pun. Wa hadza huwa makna la ilaha illallah. Inilah makna la ilaha illallah, yakni tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, yang maknanya maknaha ubudu Allah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah kalian dan jangan kalian mensekutukannya dengan sesuatu pun. Itu makna la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan tidak akan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Fal ilahu wal ma'bud, maka al ilah itu adalah al ma'bud, yakni yang disembah. La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, maknanya la ma'buda illallah, tidak ada sembahan kecuali Allah. Maka waman abida waman abada min dunillahi ta'ala, siapa yang menyembah selain Allah ta'ala, maka fa innama abada bil batili, maka sungguhnya dia telah beribadah dengan kebatilan. Dia beribadah dengan apa, Bu? Kebatilan, yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah berfirman, dzalika bi annallaha huwal haqqu. Al-Hajj ayat yang ke-62 ini. Dzalika, yang demikian itu, bi annallaha huwal haqqu, bahwasanya Allah lah zat yang hak, yang maha benar. Wa anna ma yad'una min duni wal batil, dan apapun yang mereka seru selain Allah, ia adalah sesembahan yang batil. Wa qala, dan Allah berfirman dalam surah Luqman ayat 30, dzalika bi annallaha huwal haqqu, yang demikian bahwasanya Allah adalah zat yang maha benar. Wa anna ma yad'una min dunihi al batilu, dan apa yang mereka seru selain Allah adalah al batilu, yaitu sesembahan yang batil.
Sama sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Ini ketetapan dari sisi Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya dialah sesembahan yang hak. Berarti selain Allah adalah sesembahan yang batil. Makanya terjemahan kalimat la ilaha illallah bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Ini terjemahan yang salah. Yang benar adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah atau tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kenapa? Karena kenyataannya manusia itu banyak menyembah Tuhan-Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang menuhankan Isa, ada yang menuhankan Uzair, ada yang menuhankan berhala, patung, sapi, ada yang menuhankan rembulan, matahari, ada yang menuhankan bintang-bintang dan lain sebagainya, banyak. Nah, semua sembahan-sembahan yang disembah oleh manusia itu semuanya batil. Hanya mereka yang menyembah Allah. Nah, sesembahan yang hak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah al-waqfah ats-tsaniyah. Ya, perkara yang kedua atau perhentian yang kedua yang muallif ingin berbicara tentangnya masih dalam wasiat yang pertama ini. Beliau berkata, "Idza aradta an taqifa ala akbahi syirki." Ya, atau ala kubahi syirki, jika engkau ingin untuk berhenti di atas keburukan syirik. Wa tudriku syai'an min dzalika, dan engkau ingin untuk mengetahui sesuatu dari yang demikian, maka fa'am'in an-nadhara fi hadhil qissah, maka perhatikanlah kisah berikut ini, allati haddatsat baina yaday Rasulillah, yang telah terjadi di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yaitu thabata fi sahihaini, telah thabit valid di dalam as-sahihain, an Umar ibn Khattab, dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, annahu qala, bahwasanya dia pernah berkata, qadima ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisabyin, telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawanan, fa idza imra'atun minas sabyi tabtali, kemudian ternyata ada seorang wanita dari tawanan tersebut, dia lagi mencari-cari seperti orang yang kehilangan sesuatu begitu ya, tolak-tolak kanan kiri, mencari-cari, lari sana lari sini. Idza wajadat sabiyan fi sabyi, jika dia menemukan anak bayi di tengah tawanan, fa akhadhathu, lalu dia ambil anak itu, bayi itu, fa alsaqathu bi batniha, lalu dia tempelkan anak itu ke perutnya, wa arda'athu, lalu dia susui anak tersebut. Lalu faqala lana Rasulullah SAW pun bersabda kepada kami, atarawna hadhil mar'ata tarihatan walada finnar, apakah kalian berpandangan bahwasanya wanita yang seperti ini akan melemparkan anaknya ke dalam neraka, ke dalam api, begitu ya. Jadi begitu sayangnya perempuan ini, dia cari-cari ke sana kemari, dapat bayi, ya, menemukan anak, menemukan bayi, maka langsung dia peluk anak itu, digendong anak itu, lalu ditempelkan ke perutnya, kemudian disusui sama dia, menunjukkan akan rasa sayang dan kasihnya dia kepada anaknya. Lalu Nabi bertanya, apakah mungkin wanita yang sangat penyayang seperti ini akan melemparkan anaknya ke dalam api? Qulna la wallahi, kami katakan tidak, wallahi, demi Allah, wa yataqdiru alla tatruhahu, dan dia mampu untuk tidak melemparkannya ke dalam api. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, memberikan bandingan, lallahu, sungguh Allah itu arhamu bi'ibadi, lebih sayang kepada hamba-hambanya, min hadhihi biwaladiha, daripada perempuan ini kepada anaknya. Kalau perempuan tadi itu begitu sayangnya seperti itu kepada anaknya, dicari-cari kemudian disusui sama dia saking sayangnya, lalu Nabi memberikan komentar, dia tidak akan mungkin melemparkan dia ke dalam api karena sayang dia kepada anaknya, maka Allah lebih sayang kepada manusia daripada sayangnya wanita itu kepada putranya atau kepada anaknya.
Ini perbandingan dibuat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menunjukkan akan sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Wa ma'adzalika, sekalipun demikian, ya, wa ma'adzalika quli, bersamaan dengan yang demikian itu semuanya, Allah itu berfirman dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bih, Allah tidak akan mengampuni dosa dia disekutukan. Padahal Allah sangat sayang kepada hambanya. Tapi kalau dia berbuat syirik, gak akan diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah akan ampuni dosa selain syirik liman yasha, bagi yang dikehendaki oleh Allah. Wa man yusyrik billah, dan siapa yang mensekutukan Allah, faqad iftara itsman 'aziman, maka sungguh dia telah melakukan dosa yang besar. An-Nisa ayat yang ke-48. Juga waqala, Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sama, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa dia disekutukan, dan dia akan mengampuni dosa selain syirik bagi yang dia kehendaki. Wa man yusyrik billah, siapa yang berbuat syirik mensekutukan Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Kalau ayat sebelumnya, faqad iftara itsman 'aziman, sungguh dia telah melakukan satu dosa yang besar. Kalau ayat yang kedua, faqad dhalla dhalalan ba'idan, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, Allah itu sangat sayang kepada hamba-hambanya, sangat sayang kepada kita semuanya, melebihi sayangnya ibu kita kepada diri kita sendiri. Sayangnya Allah kepada kita lebih besar daripada sayangnya bapak-bapak kita kepada diri kita sendiri. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, bahkan sayangnya Allah kepada kita melebihi sayangnya diri kita kepada diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala. Namun manusia itu sendiri yang berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Ya, manusia itu sendiri yang mendolimi diri mereka sendiri, tidak sayang kepada dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bentuk sayangnya mengirimkan utusan, mengirimkan para rasul, mengirimkan para nabi, gitu ya, yang memberikan peringatan kepada mereka, memberikan berita gembira surga kepada mereka. Tapi manusia ingkar, tidak mau manut, sehingga kemudian mereka dilemparkan ke dalam neraka dan tidak masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang zalim adalah manusia itu sendiri. Allah sangat sayang kepada hambanya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, sehingga misalkan seseorang berbuat dosa tidak akan dihukum kecuali dengan yang pantas bagi dosa yang telah dia perbuat. Tapi kalau manusia melakukan kebaikan, maka Allah lipat gandakan pahalanya 10 kali lipat, 700 kali lipat, sampai tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sediakan surga yang sifatnya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Ya, kenikmatan yang mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar, tidak bisa terbersit di hati-hati manusia. Itu sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun manusia tidak manut, manusia tidak patuh, ya, sehingga dengan sebab kedurhakaannya dia terharamkan dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat besar. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran di tengah kita, itu adalah bentuk sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kepada kita tangguh, ya, usia dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak langsung menghukum hambanya yang melakukan dosa dan kesalahan. Ini rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seandainya misalkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu mendahulukan keadilannya daripada rahmatnya, kira-kira kita ini tidak akan hidup sampai hari ini. Sekali maksiat dengan mata langsung picek. Kira-kira wis delok kabian apa wis isa delok apa mboten Bu? Isa kira-kira. Begitu mendengarkan yang haram langsung budek. Lesan ngomong gak enak langsung bisu gitu ya. Sikil kaki diajak ke maksiat gitu langsung gempor. Ya, tangan melakukan maksiat langsung keting dan begitu ya. Kira-kira manusia ini kan sing bener, kan sing bener kira-kira. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala. Tapi ternyata Allah lebih mendahulukan sayangnya.
Sehingga malah menjadikan sebagian di antara manusia malah tertipu, maghrur, terperdaya. Bukannya malah bertobat kepada Allah, dikasih kesempatan untuk bertobat tapi tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dikasih tenggang untuk kembali tapi tidak mau kembali, maka begitu mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, lalu dengan keadilan Allah dia enggak dapat rahmat, dengan keadilan Allah dia malah terjerumus ke dalam api neraka, maka bahasa Allah, fala talumanna illa nafsak. Maka jangan kamu mencela mencaci maki kecuali dirimu sendiri, karena Allah sudah menurunkan rahmatnya, cintanya kepada kita hamba-hambanya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Kemudian al-waqfah ats-tsalitsah, perhentian yang ketiga yang disebut dalam balik di sini, asyirku billahi dalilun ghaba. Syirik, mensekutukan Allah, itu adalah bukti kedunguan, bukti kebodohan. Karena orang yang melakukan kesyirikan itu bodoh, jahiliyah. Kaifa dzalik? Bagaimana yang demikian? Ta'ammal ma'i, maka perhatikanlah bersama saya. Lau anna Zaidan fi makanin wa ma'ahu ithnan, seandainya si Zaid itu ada pada suatu tempat dan dia bersama dengan dua orang. Al-awwalu sahihun, orang yang pertama itu sehat, wa tsani maridun maslulun a'ma asam, lalu orang yang kedua itu orang sakit, maslul itu lumpuh, a'ma asam buta lagi tuli. Fahtaja ila musa'adatin, ternyata si Z ini butuh bantuan. Fa'ahida bidzalika ila alladzi la yasma'uhu, lalu dia minta bantuan kepada orang yang tidak mendengarnya, wala yanzuru ilaihi, tidak melihatnya, wa tarakas salim, lalu dia tinggalkan yang sehat. Mau kau luka fi hadza, apa yang akan engkau katakan tentang orang ini? La raiba annahu nau'un minal junun. Tidak diragukan lagi bahwasanya itu adalah satu macam bentuk kegilaan. Ini gendeng, ya, koncoan bersama dengan dua orang, satunya tuli, yang tuli malah diajak ngomong. Gila nggak itu, Bu? Gila, itu ya. Yang tuli nggak denger, diajak ngomong, gitu ya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Diajak ngomong yang bisu, ayo ngomong, jawaban aku. Bisu tidak ngomong. Ya, yang buta tidak nonton TV. Misalkan begitu, guys. Ayo nonton gitu ya. Mau buta gak bisa ndelok. Begitu jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Lagi lumpuh tidak macul gitu. Ini yang ngajak ini orang gila ini. Ini dimaksud. Jadi orang yang melakukan kesyirikan itu bodoh. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ini kan hujjah yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam tatkala beliau menghancurkan patung-patung itu. Ya, tatkala beliau ditanya, kamu yang menghancurkan patung-patung ini, sementara kapak disandarkan oleh Nabi Ibrahim di pundaknya yang paling besar. Ya, tanyaan yang bawa kapak itu yang paling besar. Ya, kalau dia bisa ngomong, maka mereka semua kembalikan kepada dirinya mereka sendiri. Bagaimana mungkin patung bisa jawab? Nah, kalau tidak bisa jawab, kenapa disembah? Kalau tidak bisa menjawab, kenapa dimintai dapat pertolongan? Kan gitu ya. Dia bela diri sendiri aja tidak bisa kok. Teman-temannya itu dihancurkan semua, ya diem aja begitu ya. Kapak dikalungkan di lehernya juga dia diem saja, tidak nolak, tidak apa. Nah, ini kan orang bodoh. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Ya seperti di belahan bumi sana yang mereka mengagung-agungkan sapi. Ya Allah, teledong sapi digawe peyek. Ya, dibuat makanan, Bu. Ya Allah, itu kan apa? Kebodohan dan kedunguan. Kata-kata di sana di sini lah Mbak Kiai Selamat gitu ya. Bule ya Allah, buang air kecil digawe rebutan, kayak raup digawe sembarang. Ini kan gila. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Jangan kemudian menyebutkan wah ini budaya, kearifan lokal, kearif belas, itu kedunguan lokal itu namanya. Ya,
itu dungu, itu bodoh. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Ya, kenapa? Ya tadi itu karena mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah perbuatan syirik. Itu adalah perbuatan syirik jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Wa kadza man yatrukullaha wa yalja ila ghairi. Maka demikian juga orang yang tinggalkan Allah lalu dia sandarkan dirinya kepada selainnya. Man yad'u ghairallah wa yatrukus sami'al qaribal mujiba. Siapa yang menyeru berdoa kepada selain Allah lalu dia tinggalkan zat yang maha mendengar, zat yang maha dekat, zat yang maha menjawab setiap permintaan, al-khabir, ya al-khabir al-alima, zat yang maha mengetahui subhanahu wa ta'ala. Mereka ini adalah orang yang bodoh. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Jadi kebodohan-kebodohan tersebut ya karena mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, itu wasiat yang pertama. Agar seseorang itu selamat di akhirat, maka jaga tauhidnya, jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan yang berikutnya, al-wasiyatu tsaniyatu, wasiat yang kedua yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis Sulathiyah ini. Ya, al-wasiyatu tsaniyatu fi hadzal hadis, idza asa'ta fa ahsin, jika engkau berbuat buruk maka berbuat baiklah. Artinya apa? Mengiringi keburukan dengan kebaikan. Bukan maksudnya napa jenenge dicampur, bukan begitu maksudnya. Bengi nyolong wae subuh salat subuh, wae duha ngedol hasil colongan, duhur salat jamaah, istirahat, habis duhur merancang nanti malam nyuri kemana. Nanti asar tidurlah, cari kekuatan biar bisa melek malam. Maghrib sholat berjamaah, habis maghrib melok pengajian sampai isya, mari isya tidur sebentar, malam hari nyolong maneh. Bukan begitu. Bukan begitu maksudnya idza asa'ta fa'sin, bukan begitu. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala ya. Bukan maksudnya adalah menseimbangkan antara keburukan dengan kebaikan. Bukan begitu maksudnya, tapi maksudnya apa? Engkau dulu pernah berbuat buruk, tobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk bisa menghapus keburukan-keburukan di masa lalu, dengan tobatmu ini iringi dengan kebaikan, terus berbuat kebaikan. Begitu. Jadi tobat lalu iringi keburukan dengan kebaikan. Sesali keburukan yang telah diperbuat, kemudian iringi dengan kebaikan. Ya. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Limadza, kenapa? Al-jawab fi kitabillah. Jawabannya ada dalam Al-Qur'an. Ya, di dalam surah Hud ayat yang ke-114, innal hasanati yudhibnas sayyiati. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan dosa-dosa kesalahan. Famin mukaffiratiz dzunubi, maka termasuk bagian dari penghapus dosa adalah al-hasanatu ba'da sayyi'ah, kebaikan setelah keburukan. Melakukan ibadah setelah melakukan kemaksiatan. Tapi ingat, diiringi dengan tobat. Bukan maksudnya tadi itu jalan bareng. Ya, bukan maksudnya jalan bareng. Ya, antara maksiat dengan ketaatan, jalan bareng beriringan begitu. Nah, ini tidak bisa. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, tidak bisa. Itu tidak bisa beriringan, tapi yang ada yang dimaksud di sini adalah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu agar dosa masa lalu itu dihapus sama Allah, itu dihapus dengan kebaikan yang kita kerjakan. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, karena di antara penghapus dosa di samping taubat, kadang-kadang tobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak cukup menghapus dosa. Kenyataannya seperti itu. Kenyataannya Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan bala dalam rangka untuk menghapus dosa. Dan kenyataannya seperti itu. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbul humah
kamu jangan mencela memaki demam. Kenapa? Fa innahu tudhibu khotoya bani Adam kama tudhibul kiri khabathal hadid. Kama qala Nabi SAW. Kalian jangan mencela demam, karena demam itu akan menghilangkan dosa anak Adam sebagaimana bara api menghilangkan karat besi. Dan kenyataannya demikian. Maka kira-kira kalau kita dikasih pilihan, Bu, kita dikasih pilihan dosa-dosa kita dihapus dengan bala atau dihapus dengan amal soleh. Kira-kira loh, lek digongkon milih kan cuman kenyataannya gak iso milih. Cuman seandainya kita dikasih pilihan, kita pilih yang mana? Dengan amal soleh, begitu. Ya, kalau kita dikasih pilihan kita akan pilih amal soleh saja, jangan dikasih bala. Kenapa? Belum tentu kalau dikasih bala mampu bersabar. Tapi kalau kemudian ternyata Allah menghendaki kita dikasih bala, yuk bersabar. Semoga menjadi penghapus dosa yang pernah kita kerjakan. Nah, yang dimaksud di sini apa jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala? Susul keburukan-keburukan yang pernah kita kerjakan di masa lalu dengan amal soleh. Jangan berlambat-lambat. Begitu maksudnya. Segera beramal soleh banyak. Jangan sampai kemudian gara-gara melihat kita arek iki kok aras-arasen amal soleh, dosane wakeh, ini tak cepetno entek. Napa nih dosane kasih napa? Bala. Begitu jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala. Begitu maksudnya. Ya. Karena Allah itu sayang dengan kita. Allah itu sangat rahmat dengan kita. Gitu ya. Allah itu ndak pengen begitu. Seperti tadi itu. Pertanyaan Nabi SAW kepada sahabat, apakah mungkin bagi wanita itu akan melemparkan anaknya ke api? Itu untuk kita berpikir, apakah mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala akan melemparkan hambanya ke dalam api neraka? Begitu. Kalau seorang wanita itu ndak, maka Allah juga ndak. Lebih lagi Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, begitu. Makanya kepada orang-orang beriman, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, Allah itu berkehendak dia mati dalam keadaan ndak punya dosa. Kalau kemudian seorang hamba mukmin ini amalnya kurang, Allah akan buat dia dosanya berkurang dengan cara lain kalau dia tidak beramal soleh. Makanya susun gitu ya, dosa dan kesalahan kita dengan amal soleh. Kalau tidak, maka Allah punya cara lain agar dosa kita habis. Dengan apa? Bala, dengan bencana, dengan musibah. Itu menunjukkan rahmatnya Allah dan juga menunjukkan sayangnya Allah dan keinginan baik Allah kepada hambanya, kepada kita. Idza aradallahu bi'abdi khairan yusib minhu. Jika Allah menginginkan kebaikan pada diri seorang hamba, maka Allah berikan musibah kepada dia. Di antara sebabnya adalah karena hamba itu lambat dalam beramal soleh, begitu. Ya, puasa jarang-jarang, sholat malam kadang tangi kadang enggak, Quran gak khatam-khatam, gitu ya, dikongkon sedekah hiji eman-eman, misalkan begitu ya. Tapi Allah sayang sama dia, cari cara lain, kasih musibah, biar segera dosanya apa Bu? Hapus. Makanya di sini susul dosa kita di masa lalu dengan memperbanyak amal soleh. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Idza asa'ta fahsin. Kalau kamu berbuat buruk maka berbuat baiklah. Nah, itu hikmah yang bisa kita ambil jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Kemudian mu'allif di sini berkata, sabata fi sahihaini an Ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Telah sahih valid di dalam sahihain Bukhari Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu anna rajulan asaba min imra'atin hublah. Ada seorang laki-laki dia mencium seorang perempuan. Ya, terkena musibah dia. Musibahnya apa? Nyium perempuan, musibah. Tutur rezeki. Itu musibah. Ya. Kemudian apa? Fa'ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa akhbara. Lalu dia datang kepada Nabi SAW menyesal apa mangono ini. Lalu dia menceritakan hal itu kepada Nabi SAW. Maka fa'anzalallahu azza wa jalla, lalu Allah ya azza wa jalla menurunkan
ya, menurunkan ayatnya. Aqimis salata, dirikanlah salat tarafayn nahari wa zulafan minal lail, dari dua penghujung siang dan satu bagian dari malam. Innal hasanati yudhibna sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan dosa-dosa. Maka faqala rajul, berkata laki-laki itu, ya Rasulullah, ali hada, apakah ini untuk saya saja? Apakah ini hanya berlaku untuk saya? Maka Nabi menjawab, li jami'i ummati kullihim, itu berlaku untuk seluruh umatku semuanya. Yaitu bahwasanya setiap kebaikan-kebaikan yang mereka perbuat akan menghapus dosa-dosa dan kesalahan mereka. Maka faman asa'a fa'alaihi an yuhsina, siapa yang telah berbuat dosa, berbuat buruk, maka wajib baginya berbuat baik. Wa inna taubata ba'da dzambi, dan sungguhnya taubat setelah dosa, liman a'zama anwa'al ihsani, itu bagi orang yang mengagungkan bermacam-macamnya perbuatan baik, ya. Jadi wa inna taubata ba'da dzambi liman a'zama lamin a'zami anwa'il ihsan. Liman saya lamin, artinya beda liman kali lamin, oke? Jadi sungguhnya taubat setelah dosa itu sungguh benar-benar termasuk sebesar-besarnya perbuatan ihsan, yakni tobat. Jadi ingat ya, yang dimaksud tadi itu innal hasanat yudhibna sayyi'at, kebaikan-kebaikan akan menghapuskan dosa, itu maksudnya tobat. Tobat lalu memperbanyak amal soleh, bukan barengan, ya, bukan barengan, jalan beriringan antara dosa dan ketaatan, bukan begitu, ya. Bukan begitu maksudnya, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Baik. Kita lanjutkan sekarang al-wasiyatu tsalitsatu, wasiat yang ketiga. Wasiat yang ketiga, Nabi bersabda, istaqim wal yuhsin khuluqak. Istiqamahlah dan hendaknya engkau perbagusi akhlakmu. Istiqamah. Fama hiya al-istiqamatu? Lalu apakah itu istiqamah? Qala Ibnu Hajar, berkata Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari, al-istiqamatu, istiqamah itu adalah kinayatun, satu kinayah, kata-kata kiasan begitu ya, atau ibarat atau sindiran, anit tamassuki bi amrillah, satu ibarat ungkapan kinayah, kata kiasan, anit tamassuki bi amrillah, tentang berpegang teguh dengan perintah Allah Ta'ala, ya, fi'lan wa tarkan, baik berupa melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, ya, baik dalam melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Ini istiqomah. Istiqomah melaksanakan perintah, istiqomah meninggalkan larangan, terus menerus berhadapan dengan perintah dia selalu mengerjakannya, ini namanya istiqomah. Berhadapan dengan larangan dia selalu meninggalkannya, maka ini juga namanya istiqomah. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Dan istiqomah ini pahalanya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, itu tidak bisa terhitung, begitu maksudnya ya. Maksudnya tidak bisa terhitung kebaikannya. Tidak bisa terhitung kebaikannya. Kenapa? Karena orang yang istiqomah itu pahalanya akan mengalir sekalipun dia sudah terhenti dari melakukannya karena udzur syar'i. Karena ada udzur syar'i, itu istiqomah. Nabi pernah mengatakan istaqimu wa lan tuhsu. Istiqomahlah kalian dan kalian tidak akan bisa menghitung pahala daripada istiqomah itu. Kita berikan contoh, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya, kita berikan contoh, seseorang tatkala dia dalam keadaan mukim, dia selalu sholat berjamaah di masjid. Begitu safar, dia nggak bisa sholat berjamaah di masjid, dia akan sholat sendirian, bahkan jamak qashar misalkan sendirian. Maka dialirkan untuk dia pahala keistiqomahannya sebelum safar, seakan-akan dia sholat berjamaah di masjid bersama dengan kaum muslimin, ya,
juga dapat pahala qobliyah dan ba'diyahnya. Sama dengan orang yang selama sehat dia istiqomah puasa, dia istiqomah sholat, ya, sholat malamnya istiqomah, dia selalu sholat berjamaah misalkan di masjidnya, sholat sunnahnya qobliyah ba'diyah tidak pernah ketinggalan. Begitu sakit sudah tidak bisa puasa, tapi pahala puasa kebiasaan dia akan mengalir. Biasa Senin Kemis misalkan, begitu sakit tidak bisa, maka tetap pahalanya mengalir. Ya, sholat malamnya sudah tidak bisa lagi karena sakit, sholat berjamaah di masjid tidak bisa lagi karena sakit, maka itu semuanya akan mengalir. Kenapa? Karena dia istiqomah sebelumnya. Seperti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang dalam keadaan kena udzur. Tadi saya ceritakan dua hal itu. Kenapa? Karena memang ada dalam hadis Nabi dalam keadaan safar, dalam keadaan sakit. Maka Nabi mengatakan orang yang udzur karena safar dan sakit, yang sebelumnya dia istiqomah itu, maka Allah alirkan pahala dia, gitu ya, seperti halnya dia dalam keadaan muqiman sahihan, dalam keadaan dia mukim, tidak safar, dalam keadaan dia sahih, sehat, tidak sakit, dialirkan pahalanya, tapi dengan catatan istiqomah. Nah, sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Orang puasa Ramadan Bu, dapat pahala Senin Kemis enggak? Puasa Ramadan dapat pahala Senin Kemis enggak? Halo? Dapat bagi yang di luar Ramadan ahli Senin Kemis, gitu ya. Ojo gaya poso Ramadan tak niat pisan Senin Kemis yo, itu jenenge gaya. Kaiso kan gitu nggih. Lah bisa. Sama sekalian rahimani rahmakumullahu taala, enggak bisa double. Ya, kecuali yang bisa double itu yang sudah istiqomah. Sama dengan begini, ya, yang sudah biasa puasa Senin Kemis misalkan, pas hari yang meragukan, ini tanggal 1 Ramadan atau tanggal 30 Sya'ban, gitu ya. Bagi yang tidak pernah itu pas berhadapan dengan puasa Senin misalkan, hari Senin. Bagi yang tidak pernah puasa Senin Kemis, ya tidak boleh puasa. Bagi yang biasa puasa Senin Kemis boleh puasa, kan begitu. Ini keutamaan orang istiqomah. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Yang biasa istiqomah Senin Kemis di luar Ramadan, misalkan puasa Syawal kemarin, dipaskan Senin Kemis, niatnya Syawal, dapat double pahalanya? Dapat double, ya Syawal ya Senin Kemis. Tapi yang nggak pernah puasa Senin Kemis, lalu dia mengepaskan Syawal Senin Kemis oleh ganjaran Senin Kemis, enggak, dia hanya dapat satu saja, apa? Syawal. Begitu jamaah sekalian rahimani rahmakumullah. Ini keutamaan daripada istiqomah. Dan buah akhir daripada istiqomah adalah husnul khatimah. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan seseorang itu di atas kebiasaannya. Ya, di atas kebiasaannya. Kebiasaannya istiqomah di atas ketaatan, maka insya Allah matinya juga di atas ketaatan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullah taala. Kita lanjutkan. Wa ka'annahu qad akhadha hadzal ma'na min kalami Umar. Seakan-akan Ibnu Hajar ini mengambil definisi tadi istiqomah itu dari perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang beliau pernah berkata, al-istiqamatu an tastaqima 'alal amri wan nahyi. Istiqomah itu adalah engkau tegak lurus di atas perintah dan larangan, wala taruhu rawgan sa'alibi, dan kamu tidak berbolak-balik menyimpang seperti berbolak-baliknya rubah. Rubah niku napa sih Bu? Garangan ya. Garangan apa musang? Musang ya. Ngene musang niku lek napa jenenge, kalau dia berdiri gak iso meneng. Kata ngomong sirai ora. Mosok sirai musang ndase ngene ya. Kepalanya ya, kepalanya enggak bisa diam, mesti dia tolak gobat-gobet kanan kiri begitu ya. Ya. Jadi itu orang yang enggak istiqomah gitu ya. Gobat-gobet kanan kiri kaya
garangan. Tapi jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Ini istiqamah. Tegak lurus di atas perintah dan larangan. Wala abdu yas'alu rabbahu fi kulli salatin an yarzuqahu wal istiqamah. Dan seorang hamba akan selalu meminta kepada Rabbnya setiap salatnya agar diberi rezeki istiqamah. Fa fi kulli salatin naqra'u, pada setiap salat kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalannya orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalannya orang yang Engkau murkai, ini orang Yahudi, bukan jalannya orang yang sesat, ini orang Nasrani. Ya, ini setiap hari kita minta ini. Ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kama fi musnadi al-Imam Ahmad, sebagaimana dalam musnad Imam Ahmad, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Rasulullah SAW pernah membuat garis untuk kami, satu garis. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, hadza sabilullah, ini adalah jalannya Allah. Garis lurus sambil bersabda, ini adalah jalannya Allah. Tsumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi, lalu beliau membuat garis-garis lain kanan dan kirinya. Tsumma qala hadza subulun mutafarriqatun, hadhi subulun mutafarriqatun, ini adalah jalan-jalan yang berpecah-pecah. Ala kulli sabilin minna syaitanun yad'u ilaihi, pada setiap jalan itu ada setan yang menyeru kepadanya. Lalu beliau membaca ayat, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, dan sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Wala tattabi'us subula, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang ada kanan kiri yang menyimpang ini, fatafarraqu bikum an sabili, lalu ya kamu akan terpecah dari jalannya, menyimpang dari jalan yang lurus, ya. Jadi istiqamah di atas jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian walamma ja'a ilaihi Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, tatkala datang ya kepada beliau Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, wa qala, lalu dia berkata, ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan, katakan kepada saya di dalam Islam satu ucapan, la as'alu anhu ahadan ba'daka, atau ghairaka dalam redaksi yang lainnya, yang saya tidak akan bertanya tentangnya kepada seorang pun selain Anda atau setelah Anda. Maka apa kata Nabi? Qala lahu, Nabi bersabda kepada dia, qul amantu billahi tsumma istaqim, ucapkan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah, ya, kemudian istiqomahlah. Nanti mu'alif akan membawakan ayat, ya, di dalam surah Fussilat tentang keutamaan daripada istiqomah ini. Wa qabla an ukhtima bil hadithi an husnil khuluqi, ini istiqomah, ya. Nah, sebelum aku berbicara, kata mu'alif, tentang bagusnya akhlak, atau wajhu ilaika ayyuhal qari al-karim al-kiram, saya akan arahkan kepada Anda wahai pembaca yang mulia, bisuali, dengan satu pertanyaan, kata mu'alif, dengan satu pertanyaan. Lau dana ajalu ahadina, seandainya ajal salah seorang di antara kita telah dekat, wa tumina lahu an tujabalahu da'watani, dan dijamin baginya akan dikabulkan untuknya dua doa, maka bi'ai syai'in siyada'u, dengan doa mana dia akan berdoa. Seandainya ajal sudah dekat lalu dikasih pilihan, dijamin, berdoalah dua doa, ya, yang kamu akan diberikan, dikabulkan doamu. Kira-kira dia akan berdoa apa? Maka la syakka, kata mu'allim, tidak diragukan lagi, ya, lahzatan fi annahu sayad'u bi an yakuna Allah aunahu, bi an yakuna Allahu aunahu fi masirihi al-majhul alladhi sayuqaddimu alaihi, maka pastilah, ya, tidak ragu-ragu sedikit pun atau sejenak pun, kata mu'alif, kalau dia adalah seorang mukmin, maka dia akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadi penolongnya di akhir kehidupannya, yang al-majhul, yang tidak diketahui, ya, yang dia akan datang kepadanya. Pasti dia akan bermohon demikian. Kama annahu idza tadzakkara usratahu wa atfalahu,
sebagaimana jika dia ingat keluarga dan anak-anaknya, sayas'alullaha an yahfazahum, dia akan meminta kepada Allah agar menjaga mereka, wa yar'ahum, dan memperhatikan mereka ba'da mautihi, setelah kematian mereka. Jadi mereka, ya, orang mukmin ini pasti akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jika dikasih pilihan itu, berikan aku kemenangan di akhirat, dan tolong jaga siapa? Keluargaku yang kutinggalkan. Kan begitu intinya demikian. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Maka ternyata kata mu'alif, hal ta'lam akhil kirim anallah qad takaffala bihadzaini al-amrayn. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan dua perkara ini liman istaqama ala dini, bagi orang yang istiqamah di atas agamanya. Aina dzalik, di mana yang demikian? Yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Fussilat ayat yang ke-30. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang yang mereka berkata Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, lalu apa yang terjadi? Saat dia wafat atau saat nyawa akan dicabut dari dirinya oleh malakul maut, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat pun akan turun berduyun-duyun menuju kepada dia. Ya, di mana dalam hadis yang panjang, hadis Barra bin Azib, tatkala malakul maut akan mendatangi orang yang ditetapkan ajalnya hari itu akan dicabut atau waktu itu akan dicabut, maka para malaikat maut datang diiringi oleh para malaikat lain dari langit dengan wajah berseri-seri, pakai baju putih semuanya, memancarkan kegembiraan, memberikan berita gembira, ya, kepada orang mukmin tersebut. Mereka akan mengiringi malakul maut sebanyak-banyaknya sepanjang mata memandang, sehingga jenazah itu atau orang yang mau mati ini melihat barisan para malaikat yang tidak ada ujungnya. Mereka semuanya dengan wajah yang gembira, wajah yang cerah, begitu ya, menghibur dia. Apa hiburan mereka? Apa yang mereka katakan? Alla takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan takut akan apa yang akan kamu hadapi setelah kematian, atau kamu jangan takut akan kematian dan apa yang datang setelah kematian. Wa la tahzanu, dan kamu jangan sedih memikirkan orang-orang yang kamu tinggalkan. Gitu ya. Wa basyiru bil jannah, dan berbahagialah kamu dengan surga allati kuntum tu'atun, yang kamu telah dijanjikan. Jadi dihibur oleh para malaikat. Sehingga kita semuanya mengetahui jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala, tatkala seseorang itu terhibur demikian, maka kesusahan itu akan berkurang. Ya, dan ini juga merupakan napa jenenge cara Allah Subhanahu wa taala untuk memalingkan seorang hamba mukmin dari apa? Sakaratul maut. Ya, dengan diberikan berita gembira. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala. Sehingga perihnya, pedihnya, rasa sakit yang dirasakan oleh seorang mukmin tatkala nyawa keluar dari tubuhnya itu akan berkurang dengan apa jenenge? Dengan hiburan ini, melihat sesuatu yang menyenangkan, melihat sesuatu yang membahagiakan dan menggembirakan seperti ini. Sama sekali rahmani rahimakumullah taala. Dan ini hanya didapat oleh mereka yang istiqomah. Sama sekalian rahimani rahimakumullah taala. Wa ma'nal ayati, dan mana ayat tadi itu, innal ladzina qalu rabbunallahu taala, sesungguhnya orang banyak yang mereka berkata Tuhan kami adalah Allah taala wahdahu la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Tsumma istaqamu ala syariati, lalu mereka istiqamah di atas syariatnya, maka tatanazzalu alaihimul malaikatu indal mauti, para malaikat akan turun kepada mereka di saat kematian, qailina lahum, seraya mereka berkata kepada mereka yang mau mati ini, la takhafu minal mauti wa ma ba'dahu, kalian jangan takut dari kematian dan apa yang ada setelahnya, wala tahzanu ala ma takhlufunahu, kalian jangan sedih akan orang yang kalian tinggalkan, wara'akum, di belakang kalian, min umuri dunya, dari perkara-perkara dunia, wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'atuna biha, dan berbahagia kalian dengan surga yang kalian telah dijanjikan dengannya. Ya, jadi ini yang akan didapati oleh seorang muslim mukmin, ya, yang istiqamah selama hidupnya di dunia, menjalankan perintah Allah, tinggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Fama'a'adhama barakatal istiqomah, maka betapa agungnya keberkahan istiqomah.
ala dinillahi ta'ala, di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tentunya kita semua berharap ya istiqomah sampai wafat, istiqomah di atas ketaatan, istiqomah di atas ketakwaan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita semua di atas husnul khatimah. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah ta'ala. Maka adanya orang-orang yang meninggalkan kita itu harus menjadi pelajaran. Harus menjadi pelajaran agar kita semakin soleh dan solehah. Harus menjadi pelajaran agar kita semakin taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah banyak orang-orang yang kita cintai yang mendahului kita. Sudah banyak orang di sekitar kita, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita, karib kerabat kita yang mendahului kita. Dan kita bisa melihat ya bekas-bekas kesolehan pada diri mereka, atau mungkin sebaliknya, waliyadzubillah. Ya, kita melihatnya dan kita harus bisa menjadi pelajaran. Kita harus bisa mengambil pelajaran dari orang yang telah mendahului kita. Jangan sampai kemudian justru kita yang nanti diambil pelajaran ya dari orang-orang yang kita tinggalkan. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Qala al-muallif wa fi akhiril hadis khitamun bil haddi ala husnil khuluq. Di akhir hadis ada penutupan dengan anjuran untuk berakhlak mulia. Wa qad sabaqal kalamu indahu anhu, dan telah berlalu pembicaraan tentangnya fi sulasiyatin sabiqah, pada hadis sulasi yang terdahulu. Walakin akan tapi aku sa'ukhtimu bi atharaini azimaini, aku akan tutup dengan dua athar yang agung fi babil husnil khuluqi, dalam bab akhlak yang baik. Yani al-awwali, yang pertama, qala Ali radhiyallahu taala anhu, berkata sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, husnul khuluqi fi thalathi khisalin. Akhlak mulia itu ada pada 3 perkara. Ijtinabul maharimi, menjauhi yang diharamkan. Wa talabul halali, mencari yang halal. Wa tausi'atu 'alal 'iyali, dan memberikan kelapangan kepada keluarga. Ya, ini akhlak yang mulia. Hak Allah dan hak diri, lalu hak keluarga. Hak Allah, menjauhkan diri dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini. Jadi orang yang berakhlak, orang yang beradab, itu adalah mereka yang menjauhi dari yang diharamkan. Yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik berupa perintah, meninggalkan perintah itu haram. Ya, melanggar larangan itu haram. Jadi ya, ini namanya ijtinabul maharim, menjauhi yang haram. Ya, jadi perintah ditinggalkan ini haram, larangan dilanggar ini haram. Jadi maksudnya ijtinabul maharim di sini adalah ta'atuhu. Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala perkara, tidak melanggar Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa? Thalabul halal, mencari yang halal. Di dalam mencari rezeki, maisha, hanya mencari yang halal, karena yang halal ini dipenuhi dengan keberkahan. Yang halal ini akan mengajak manusia untuk melakukan ketaatan. Tapi kalau seorang itu mengkonsumsi yang haram itu hanya akan mengajak kepada yang haram juga. Ya, hanya akan mengajak kepada yang sejenis begitu. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Orang-orang jahat yang mencari rezeki dari yang haram mesti habis-habisnya di mana? Perkara haram. Gitu ya. Tidak pada perkara-perkara yang halal atau mubah, tapi perkara-perkara yang haram. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Di samping juga tatkala seseorang misalkan mengkonsumsi yang haram, itu berakibat kepada akhlaknya, perilakunya, anak-anaknya. Kenapa? Karena makan yang haram hanya menyebabkan wajib neraka. Lahmun nabata min suhtin fannaru aula bihi. Daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih layak memakannya. Maksudnya apa? Karena sebab dia makan yang haram, maka jasadnya akan mulus melakukan yang haram-haram. Dipermudah untuk melakukan yang haram, menjadi sulit jasadnya melakukan yang halal atau yang taat,
sehingga banyak melakukan dosa dan maksiat hingga kemudian neraka melahapnya. Itu sumbernya dari makanan. Yang berikutnya termasuk akhlak yang baik adalah kalau dia seorang kepala rumah tangga, dia memberikan kelapangan kepada keluarganya. Kelapangan kepada keluarganya. Ya, sama sekali rahmani rahmakumullah. Maksudnya kelapangan itu apa sih? Kelapangan ini belonjo sing apa Bu? Sing akeh ngono ya. Enggak. Pokok gak medit ngono maksudnya. Namanya napa? Lapang, memberikan kelapangan sesuai dengan kemampuan. Ya, sama sekali rahmani rahmakumullah taala. Ada suami tipenya seperti itu, tipe napa jadi mau wedite pol, masyaallah. Ya, bojone dijatah sakmene ya. Apa jenenge kudu cukup saulan. Maro durung saulan wis entek. Gak dikei maneh. Ngerti ya? Ana sing ngaten niku, Bu. Padahal dia mampu gitu loh. Padahal dia mampu memberi lagi begitu ya. Bukan karena borosnya istri, enggak, memang entek mengerti ya. Mau diapakan lagi begitu ya. Wong sing mangan yo gak urungan ya sing lanang juga. Itu ada yang seperti itu, masyaallah ya. Saya cerita ini karena ada yang konsultasi dengan saya. Konsultasi napa bojone mau wedit luar biasa, masyaallah. Nang bojo-bojone dhewe ya, nang anak-anaknya sendiri melek ini luar biasa. Maka boleh nyuri, colongan dompetnya. Boleh ngambil gitu ya, boleh. Tak usah ngomong moro jupuk ngono ae. Boleh. Sebagaimana fatwanya Rasulullah SAW kepada istrinya Abu Sufyan. Ya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan tentang suaminya yang tidak cukup untuk memberikan nafkah kepada dia dan keluarganya. Apakah boleh saya ngambil tanpa sepengetahuan dia? Boleh jawabnya. Kenapa? Itu bukan nyuri, itu mengambil hak. Mengambil apa, Bu? Hak, ya. Tapi ingat ya, lek bojone medhit, lek bojone loman ya nyolong jenenge. Baik, asal yang kedua kala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad rahimahullah, husnul khuluq, akhlak yang baik, yakni alla taghdab wala tahqid, ya, yaitu jangan marah dan jangan dengki. Ini akhlak yang mulia, tidak muring-muringan dan juga tidak dengki dengan orang lain. Demikian jemaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Akhir dari pembahasan kita untuk hadis yang ke-18. Masih ada waktu, kita buka sesi tanya jawab. Kalau pertanyaan kita persilakan. Fadhal. Wonten jenengan. Ada, Bu? Takon apa ya? Hah? Kalau udah ada ya kita cukupin ya. Ya, boleh isu. Demikian, kalau ada pertanyaan saya kira cukup, insyaallah bisa kita bahas pada kajian kita di pagi atau siang hari yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, insyaallah. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kelapangan rezeki dan umur yang panjang, keistiqomahan sampai akhir hayat kita, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.